Menurut pemahaman saya, kebudayaan itu adalah sebuah tingkah laku yang selalu dilakukan berulang-ulang dalam sebuah masyarakat. Seperti kalau sekarang masa pandemi itu, habit-habit yang dulu dilakukan secara normal sekarang perlahan-lahan mulai berubah karena harus mengikuti aturan ini, aturan itu. Kita jadi seperti kemasukan habit baru lagi. Jadi perlu penyesuaian lebih lanjut lagi sih sebenarnya. Semenjak adanya pandemi ini, ketika panggung sudah tiarap, itu pekerjaan di lighting designer ataupun di lighting sendiri itu jadi hilang gitu. Hilang artinya itu mati suri. Dengan adanya pandemi ini, panggung itu harus perlu diciptakan dengan bentuk virtual. Untuk panggung digital atau panggung virtual itu, teman-teman di lighting sendiri memang tidak melulu bagaimana mengaplikasikan langsung, jadi lebih ke desainnya, menganimasikan cahayanya itu sendiri, mendesain animasi cahaya, kemudian berdasarkan logika pertunjukan konvensional. Itu memang sangat penting pada masa saat ini. Pandemi ini ternyata membuka banyak potensi juga dari sisi publik maupun dari sisi seniman. Dari seniman sendiri pun mereka juga sudah mulai bagaimana sih para publik dapat menikmati karya kita. Mereka mulai membuat konten digital yang dimana di situ terbukalah para anak-anak grafis mulai bisa berkolaborasi, di mana hasil video tadi bisa diproses lebih lanjut lagi supaya menjadi karya yang lebih berbeda lagi. Cara kerja treatmentnya itu sendiri sangat berbeda. Jadi ngambil konsepsi dari desain itu sendiri. Biasanya lighting designer di panggung konvensional itu setelah melihat latihan, membaca konsep, mengamati, terus kemudian mendesain, kemudian diaplikasikan di konvensional, di panggung-panggung konvensional. Jadi semenjak adanya pandemi ini, ketika masuk di ruang digital itu jelas treatmentnya berubah. Jadi bukan lagi mengaplikasikan di bentuk konvensional, tapi bagaimana membuat treatment baru. Nah, ini yang rumit di sini. Yang rumit ketika mendesain di sebuah animasi cahaya itu kemudian diaplikasikan, digabungkan dengan bentuk real. Itu bentuk real artinya bentuk real yang gambar atau penari atau pemain yang direkam kemudian digabungkan, ditempel ke desain lighting, itu agak rumit ternyata. Itu membutuhkan software dan teknik tertentu. Saat di konvensional bisa berinteraksi dan melihat langsung dengan penonton, di panggung virtual penonton tuh tidak ada. Ketika membuat karya di virtual, dia harus membayangkan yang tidak ada menjadi ada. Itu sebenarnya yang menjadi perbedaan panggung konvensional dengan panggung virtual. Jadi lighting sendiri itu di dunia digital tidak luput dari grafis, dan grafis itu sendiri dia mempunyai treatment sendiri tentang pencahayaan. Kemudian digabungkan dengan logika panggung konvensional, itu menjadi hal yang menarik, dan itu sangat penting karena di grafis sendiri secara konvensional pencahayaannya ya seperti biasanya yang terjadi di animasi gitu. Kemudian ditabrakkan lagi di pertunjukan, ini memang logika itu yang sangat penting untuk di
lighting designer sendiri. Kadang memang yang modern memang harus manut sama yang klasik, tidak bisa yang klasik harus manut modern, jadi memang yang harus ngalah yang modern seperti itu. Sebenarnya Jogja Plus Culture ini ruang baru sih yang mungkin bisa memutus gap-gap yang ada di Jogja Plus Culture. Akhirnya ini sebagai lintas disiplin juga sih, kita menyatukan semuanya sih. Ada wayang, ada tarian, ada karawitan, terus gambar modern juga, terus ada seni pantomim juga. Pikir ini cukup menarik sih seperti itu. Kalau ada istilah yang anak muda nggak begitu konsen dengan budayanya sendiri, seninya sendiri, itu kan juga karena nggak ada ruang aja sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya anak muda yang sekiranya butuh ruang untuk menyalurkan karyanya sih. Cuma karena ruang itu sekarang sempit, jadi ya udah ada beberapa ruang tempat-tempat yang sebenarnya bisa menampung dari teman-teman anak muda sih, baik itu yang sudah pro ataupun yang baru awal seperti itu. Dan harapan saya sih pun mungkin di sini di Jogja Plus Culture sendiri bisa bikin ruang yang sekiranya bisa menampung teman-teman seniman yang memang mau belajar dan atau yang sudah pro. Dan ruang-ruang itu saat ini masih sedikit, paling tidak di itu baru BPM, terus BCM, terus setahu saya sih itu sih. Dan harapannya di sisi nanti bisa menyediakan ruang itu sih. Di Jogja Plus Culture saya dengan teman-teman di sini banyak membuat karya baru sebenarnya, di mana tidak terbatas pada musik saja, atau tidak terbatas pada tari, atau tidak terbatas pada sebuah video saja, tapi di situ kami menggabungkan ketiga aspek itu, di mana dari musik yang dicampurkan dengan tari, lalu diproses kembali pada grafis biar menjadi suatu karya baru. Jadi untuk teman-teman di lighting khususnya, ini panggung konvensional ini sudah masih tiarap nih. Jadi ajakan saya jangan melulu menunggu pasca adanya pandemi ini, karena pasca pandemi ini ya kalau nggak disikapi ya akan tiarap juga ketika pasca. Tiarapnya akan 2 kali lipat. Maka dari itu carilah bagaimana cara mendesain dengan betul, artinya dengan sesuai dengan treatment semestinya, desainnya sendiri. Jadi itu besoknya ketika pasca kemudian digabungkan dengan teknologi yang berkembang dengan pesat, jadi kita nggak gaptek, pekerjaan kita jadi ringan, kita bisa hidup di masa pandemi dan kita bisa hidup di pasca pandemi. Saya dan teman saya mengutip ajarannya Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan, teori tentang kebudayaan, salah satunya itu trikot, continue, convergent, sama konsentris. Continue sendiri memang selalu melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri secara terus menerus dan berkesinambungan, tidak bisa patah-patah, tapi harus dilakukan secara terus menerus. Convergent sendiri dalam mengembangkan kebudayaan Indonesia, kita harus mencoba memadukan dengan budaya asing, dengan memilah dan memilih budaya asing yang sekiranya dapat membantu kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Sentris sendiri dalam pergaulan dengan dunia barat, ya kita harus menyatukan dengan budaya barat sama
timur tanpa harus meninggalkan identitas diri kita sendiri sih, identitas budaya timur dengan ciri khas Pancasila sih.